Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhum wa 'anna bihim ila anqal. Masih kita membahas tentang bagaimana bentuk fisik daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah, yang begitu mulia, yang begitu agung sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Hakim dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya ashabuhu amamah, apabila beliau Nabi sallallahu berjalan, maka berjalan para sahabat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taraku dhahrahu lil malaikah, dan Nabi sallallahu membiarkan belakangnya, punggung Nabi sallallahu untuk para malaikah. Wa hadza kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya lam yaltafit, hadza aidan qara'nah. Nah, ila wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaltafit wara'ahu idza masya, aidan qara'naha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamshi mashyan yu'raf fihi annahu laysa bi'ajizin wala kaslan. Nah, itu juga sudah kita bahas. Nah, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan yamshi mashyan yu'raf fihi annahu laysa bi'ajizin wala kaslan. Juga di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika berjalannya Nabi itu adalah yu'raf fihi, diketahui dari cara berjalan Nabi sallallahu saja, annahu laisa bi'ajizin wala kaslan. Dari cara berjalan beliau orang mengetahui, tahu bahwasanya ini orang bukan orang yang ajiz, bukan orang yang lemah, bukan orang yang malas. Itu dari cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadul alal quwwah, sudah menunjukkan akan kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan himmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dari cara berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara berjalannya beliau saja orang bisa tahu ini orang yang punya semangat luar biasa, orang yang kuat. Nah, jadi bukan yang jalannya males-malesan, lemas jalannya lah. Jalannya Nabi sallam orang bisa tahu bahwasanya beliau laisa bi'ajiz wala kaslan. Dan juga wa kana sallallahu alaihi wasallam la yata'aqibahu rajulani qat in kanu salasatan masya bainahum wa in kanu jama'atan qaddama ba'dahum. Juga di pertemuan lalu kita sudah bahas bahwasanya Nabi sallam la yata'aqibah, yaitu tidak meletakkan daripada kakinya daripada rajulani qat, yaitu tidak membelakangi daripada orang lain di dalam berjalannya. Di mana ingkanu salasah, kalau sekiranya Nabi SAW berjalan dengan dua orang lainnya, masya bainahum, Nabi SAW berjalan di tengah dua orang sahabat yang sedang berjalan dengan Nabi SAW. Diletakkan dua sahabat tersebut di kanan dan di kiri Nabi. Wa ingkanu jama'atan qaddama ba'dahum, dan apabila lebih dari tiga orang, lebih daripada dua orang yang bersama dengan Nabi, Nabi nyuruh untuk ada yang di depan sebagian dari mereka. Di mana kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya ini menunjukkan akan tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sabdakan, innama bu'itsu mualliman, aku diutus oleh Allah sebagai muallim, sebagai pengajar, pendidik, mengajarkan untuk umat. Di mana kalau sekiranya umatnya berjalan di belakang Nabi sallam, tidak dirasa bahwasanya mereka diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi SAW melihat apa yang ada di belakang daripada para sahabatnya. Ini daripada mukjizat yang Allah berikan pula kepada Sayyidina Muhammad SAW. Namun Nabi menyuruh para sahabatnya sebagian untuk berjalan di depan, itu supaya sekiranya mungkin ada kesalahan dalam adab, agar bisa langsung ditegur oleh Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad yaitu diutus oleh Allah sebagai muallim, sebagai pendidik yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan adab kepada ini umat.
Dan juga selain itu menjadikan bukti akan bagaimana sangat sempurnanya ketawaduan Nabi Muhammad SAW, yaitu sampai mengatakan, yaitu khallu dhahri lil malaikah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, biarkan belakangku ini, punggungku untuk para malaikah. Ini menunjukkan tawadhu luar biasa dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi. Dan juga wa kana sallallahu alaihi wasallam, di antara yang diriwayatkan pula dari Imam Abu Ya'la dan Imam Tabarani dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW idza labisa na'laihi bada'a bil yumna. Nabi SAW jika mengenakan daripada kedua alas kakinya, kedua sandalnya, bada'a bil yumna, Nabi mulai daripada kaki kanan. Wa idza khala'a khala'al yusra, dan apabila beliau melepas daripada sandalnya, Nabi melepas daripada yang kaki kiri terlebih dahulu, sandal yang sebelah kiri terlebih dahulu. Wa kana idza dakhala al-masjid adkhala rijlahul yumna, dan Nabi SAW apabila masuk ke dalam masjid mendahulukan daripada kaki kanannya. Wa kana yuhibbut tayammuna fi kulli syai', di mana Nabi SAW sangat menyukai, sangat mencintai daripada tayammun, menggunakan atau mendahulukan daripada bagian kanan, fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Namun segala sesuatu di sini yang tergolong min babit takrim, segala sesuatu yang sifatnya mulia, yaitu segala sesuatu yang bersifat min babit takrim, yang bersifat mulia, maka dimulai dari kanan, baik akhzan wa ata'a, baik dalam memberi ataupun dalam mengambil ataupun memberi sesuatu. Maka itu adalah suatu kaidah bahwasanya kesunahan untuk memulai daripada bagian kanan, yaitu fi kulli ma kana min babit takrim, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, di mana qaidatu syara' al-mustamirrah, di antara kaidah di dalam syariat yang terus bisa berlaku adalah istihbabul buda'a bil yamin, yaitu kesunahan untuk memulai daripada bagian kanan, fi kulli ma kana min babit takrim, akan segala sesuatu yang sifatnya mulia. Wa ma kana bididdih fastuhibba fihi tayasur, adapun yang sebaliknya yang bukan tergolong babit takrim, maka disunnahkannya untuk tayasur, dimulainya dari kiri. Wa yadullu lidzalik ma rawahu Abu Dawud, adapun yang menunjukkan akan hal tersebut adalah yang diriwayatkan Imam Abi Dawud dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaminu li tahurihi wa ta'amih, bahwasanya tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipergunakan untuk bersucinya Nabi dan juga untuk makannya Nabi. Wa kanatil yusra li khalaihi wa makana min adza. Ahlan wa sahlan. Afwan. Nah, jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya tangan kanan Nabi itu beliau pergunakan untuk bersucinya beliau, untuk makannya beliau, adapun tangan kiri digunakan untuk khala, untuk urusan buang hajat, wa makana min adza, dan apa-apa yang sifatnya mengganggu daripada manusia, daripada kotoran dan lain sebagainya. Maka disunnahkan untuk segala sesuatu yang sifatnya min babit takrim, yaitu dimulai daripada bagian kanan. Maka kemudian dilanjutkan, fa idza arada ayyadhana aw yamshuta ahabba ayyabda bil jahatil yumna min ar-ra's, dan apabila kita mau meminyaki daripada rambut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, atau menyisir daripada rambut, maka disunnahkan untuk memulai dari bagian kanan dari rambut terlebih dahulu. Awil lihyah, atau begitu juga menyisir daripada jenggot. Wa idza arada lubsin na'al, begitu pula ketika akan mengatakan daripada sendal, atau ketika akan mencukur rambut, maka disunnahkan mulai dari bagian kanan terlebih dahulu dari kepala kita. Maka Nabi SAW yuhibbut tayamun fi kulli syai', di dalam segala sesuatu yang sifatnya yaitu min babit takrim. Dan juga warawa At-Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Syama'il dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau meriwayatkan bahwasanya ma raaitu syai'an, aku tidak melihat suatu apapun
ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari itu cahayanya berada di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking bercahayanya wajah Nabi, saking indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ra'aitu ahadan, dan tidaklah aku melihat seorang pun, asra'a fi misyatih, yang lebih cepat dalam berjalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwa lahu, seakan-akan yang namanya bumi ini dilipat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi SAW jika berjalan cepat luar biasa. Nah, di mana daripada cepatnya tersebut dikatakan oleh Sayyidina Abi Hurairah, inna lanujhidu anfusana, dan sesungguhnya kami para sahabat itu bersusah payah kita punya diri untuk mengejar jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Nabi berjalan, para sahabat pengen ngejar, susah payah buat ngejar Nabi SAW, cepat luar biasa. Namun wa innahu la ghairu muqtarith, padahal kalau kita lihat cara jalannya Nabi SAW ghair muqtarith, bukan orang yang cepat-cepat jalannya lah. Yaitu orang Nabi SAW kalau dilihat cara berjalannya santai, cara jalannya biasa, bukan kayak orang yang lagi lari, enggak. Namun cepat luar biasa, sampai para sahabat kalau mau ngejar jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innala nujhid anfusana, kami susah payah buat ngejar jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan bumi dilipat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuran, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Fakana idza masya fi syamsi wal qamar la yadhhar lahu dhil, di mana Nabi SAW itu adalah cahaya. Maksudnya apa cahaya? Hakikah, secara hakikahnya Nabi SAW adalah cahaya. Kenapa? Karena Nabi SAW jika berjalan di atas sorotan sinar matahari atau di bawah daripada sorotan sinar rembulan, la yadhhar lahu dhil, nggak nampak daripada bayangannya Nabi Muhammad SAW. Karena cahaya Nabi SAW jauh lebih terang daripada cahayanya matahari. Cahayanya Nabi Muhammad SAW jauh lebih terang daripada cahayanya rembulan sallallahu alaihi wasallam, sehingga nggak nampak daripada bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini juga diantara khususan daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah tidak membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki daripada bayangan. Di mana qala ghairu ibnu Saba', dikatakan oleh seorang ulama, wa yashhad lahu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi du'aih waj'alni nura, dan juga yang menjadi saksi akan kebenaran kesaksian yang diriwayatkan tadi oleh sahabat bahwasanya Nabi SAW adalah cahaya. Ini adalah sebagaimana doa Nabi SAW yang masyhur, yaitu doa fajar yang kita dianjurkan untuk membacanya, waj'alni nura, ya Allah jadikan aku ini cahaya. Maka Allah mengijabah doa Nabi SAW. Maka cahaya Nabi jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Cahaya Nabi SAW jauh lebih terang daripada cahaya rembulan sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya cahaya la dhillalah, nggak ada yang namanya bayangan bagi suatu cahaya. Apa ada yang namanya cahaya punya bayangan? Nggak ada. Yang namanya cahaya itu tidak memiliki bayangan. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Zakwan Abi Saleh Samman mursalan annahu lam yakun sallallahu alaihi wasallam dhillun fi syamsin wala qamar. Nah, itu diriwayatkan pula bahwasanya Nabi SAW tidak memiliki daripada dhill, baik fi syams atau fil qamar sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa kok bisa sampai seperti itu? Bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak ada suatu apapun daripada yang berhubungan dengan Nabi SAW berada di atas tanah begitu saja, bisa diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Lah, Nabi SAW mulia luar biasa sampai Allah tidak rela bayangan Nabi SAW untuk diinjak-injak. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW.
Sampai-sampai Allah tidak rela bahkan bayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diinjak-injak oleh siapapun Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga menunjukkan akan keagungan kemuliaan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فنكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.